Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita Maruf from Indonesia. Untuk sekarang kita akan coba membahas masalah-masalah yang akan terjadi jika kita mempunyai hewan ternak, dan ini harus kita perhatikan ya, karena ini tuh adalah suatu hal yang penting ya. Kalau misalnya kita mengabaikan, bisa jadi masalah tersendiri ya. Soalnya dulu saya juga karena belajar dari benar-benar dari nol dan tidak tahu apapun itu. Banyak hal yang saya tidak tahu dan kecolongan ya, dan akibatnya juga lumayan besar resikonya, dan akibatnya juga lumayan besar. Yang pertama adalah pembulian antara domba besar dan domba kecil. Itu bisa terjadi ya. Domba besar dan domba kecil itu dia bisa saling membuli, terutama yang besar. Terjadi kepada domba saya dulu itu, karena saya belum tahu dan saya ini masih sangat awam. Saya punya domba jantan umur 5 bulanan. Itu dia sehat ya, sebelum ada teman jantan lagi yang besar, yang sebelum King Arthur, yang video saya sebelumnya udah saya jelaskan. Sebelum dia datang itu domba saya ini sehat ya, petakilan, banyak gerak juga. Terus ketika datang domba yang besar itu, dia tiba-tiba diam, nafsu makan berkurang, entah kenapa tiba-tiba gitu, saya juga masih belum tahu ya. Terus ternyata itu pas lagi ketahuannya, yang domba besar itu nyerudukin domba yang kecil itu. Nama domba saya yang cowok, yang jantan, yang kecil itu namanya Steven. Diserudukin sampai lemes pun diinjek sama domba saya itu, si King Arthur ya. Diinjek sama dia, terus ya tidak ketolong, dan akhirnya lemes, dikasih makan nggak mau, dan itu geletak sampai benar-benar dia nggak bisa ngangkat kepala sendiri pun, dia nggak bisa. Mungkin saking dibulinya, dia injek sama yang besar, jadi dia lemas ya. Itu saya waktu itu keadaan waktu hujan, dan saya juga baru pulang nyari rumput, ngeliat kayak gitu cukup kaget dan cukup sedih dan shock juga ya. Misalnya pertama kalinya itu saya ngeliat domba saya tuh sampai kayak gitu ya, pertama kalinya. Dan ya udah, karena takut dia ini mati, takut dia meninggal, jadi sebelum itu terjadi dipotong terlebih dahulu untuk dombanya tersebut ya. Jadi dipotong, dan itu juga cukup kerasa karena kayak ibaratnya ada sesuatu yang kita sayang, kita rawat dengan benar-benar, kok tiba-tiba kita kehilangan gitu aja ya. Dan itu dipotong, dan saya ngelihat dagingnya pun dibikin makanan juga nggak mau makan, karena nggak tega makan. Masalah yang selanjutnya adalah tempat makan ya. Tempat makan juga suatu hal yang penting. Kita jangan sembarangan untuk menaruh makan. Kayak dulu itu awal-awal Ma'ruf Farm ini ada, saya ngasih makannya itu pakai ember jadiin satu. Jadi alhasil ya, rumputnya tidak dimakan semuanya, pokoknya sisa terus, dan itu bisa menyebabkan bau ya. Apalagi udah taruh di ember rumputnya dan kehujanan, dan tuh rumputnya nggak akan dimakan ya, dan otomatis terbuang. Jadi banyak yang terbuang dan tersia-siakan ya. Nah, terus karena pakai ember, jadi dia itu makannya kan, ember itu kan bentuknya bulat, jadi kebanyakan dari domba-domba saya itu pada rebutan ya makannya, dan domba saya yang kecil itu kalah rebutan cari makannya itu. Jadi kepalanya dia, setiap dia makan
setiap dia makan itu kepalanya, namanya tuh domba saya tuh dia baru umur 3 bulanan, Stefani dia itu, Stefani ya, baru umur 3 bulanan dikasih makan, dia pasti selalu kepalanya dia itu digeser, atau nanti dia tuh kepalanya pokoknya diserudukin lah, biar nanti suruh minggir sama yang domba-domba yang besar. Jadi dia kurang makan, badan dia kurus karena dia kurang makan ya. Alhasil waktu itu sempat lemas, sorenya lemas ya, saya kasih makan sendirian, saya karantina. Ternyata besok paginya udah tergeletak dan ini udah sudah tidak bernyawa. Jadi ya belum sempat kita potong karena mungkin matinya malam, jadi kita kubur dia, kuburannya itu ada deket sini. Ini kita kuburannya ada di sini ya, ini kuburannya, aduh susah pakai kamera belakang nih ya. Ini saya tak kubur di sana, saya kubur di situ. Ini tempat pembuangan rumput yang kering ya. Nah sebenarnya rumputnya juga tidak dibuang ya, nanti kalau misalnya sudah kering bisa dijadikan makan cacing ya, Nah saya kubur di situ ya, karena karena meninggalnya malam-malam, matinya malam-malam, jadi tidak sempat tertolong oleh saya sendiri, jadi ya kita kubur aja di situ. Nah yang ketiga itu masalah penyakit kembung. Nah masalah penyakit kembung ini tuh sangat bahaya ya. Kembung itu kalau di manusia itu hal yang sepele lah. Kembung itu hal yang sepele yang bisa diobatin ya, karena kan kalau kita ini manusia itu kita bisa buang gas. Kalau domba, sapi, kambing itu dia nggak bisa ya, dia nggak bisa buang gas. Jadi kalau misalnya dia ini mengalami kembung, nah itu benar-benar harus segera ditolong ya, karena kalau dia udah sampai kena kembung itu cuma berapa jam dari kena dia kembung dia bisa meninggal. Yang 2 jam dari dia kena kembung itu harus benar-benar ditindaklanjuti ya, soalnya karena dia itu perutnya membesar, napas dia terganggu, dan nafsu makan dia tuh benar-benar hilang, dia nggak bakal mau makan. Nah ini terjadi sama domba saya yang dia itu kakaknya Lili namanya Loli, yang di konten sebelumnya saya sudah bilang. Loli ini saya tinggal waktu itu, saya titipkan ke kakak saya nomor 2 untuk dikasih makan ya, karena saya kebetulan lagi pergi ke Dieng. Nah pulang dari Dieng saya mendapatkan kabar ini dombanya nggak mau bangun, tiduran terus. Ternyata setelah dicek perutnya dia besar, kemungkinan dia ini mengalami kembung ya, emang karena hujan, jadi faktor cuaca juga mempengaruhi ya, faktor cuaca dan faktor rumput. Jadi kalau misalnya rumputnya terlalu basah atau rumputnya belum terlalu layu, itu bisa mempengaruhi ya, karena dia mengandung gas ya, rumput itu mengandung gas, dan domba kita itu tidak mampu untuk mengeluarkan gas tersebut yang sudah di dalam perut, jadi mengalami pembesaran dan susah napas ya, jadi napasnya dia agak terganggu, agak susah. Ya sudah, itu untungnya waktu itu saya cek ternyata dia masih bernapas, tapi sudah tergeletak, lehernya sudah geletak, udah tidak bisa bangkit lagi ya, udah nggak bisa bangun. Udah saya berdiri kan juga tidak bisa. Sebelum meninggal ya, sebelum mati lebih baik dipotong, dan lagi-lagi saya tidak mau makan dagingnya karena itu dia domba tersayang saya. Jadi kalau misal saya makan kayak kurang bisa aja, kayak terbayang-bayang pas lagi saya ngasih makan, jadi agak gimana ya, pokoknya saya nggak bisa makan. Ini domba kenapa?
ya. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan ya untuk teman-teman yang mau beternak dan benar-benar pemula ya, pemula dari nol ya, pemula dari nol, nol besar. Kayak saya, apalagi saya juga baru mulai, belum ada 1 tahun ya. Saya belajar dari, saya ikut kelas peternakan di Jogja, di 76 farm apa 78 farm, saya lupa, kayaknya 78 farm deh, di Jogja, di Bantul. Saya sekolah di sana, sekolah 1 hari tentang peternakan domba ya. Mungkin konten kali ini segini dulu ya, akan saya lanjutkan konten selanjutnya. Next, kalau misalnya ada hal yang perlu kita bicarakan ya, yang perlu kita bahas, oke? Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.